Seperti disampaikan tadi bahwa pada bagian ini kita mulai dengan poin yang pertama, yaitu tekanan ketika tidak ada aliran ya melalui tanah yang jenuh air. Jadi ini adalah simulasi lab yang dilakukan oleh para ahli geoteknik ya. Ini adalah, jadi kita bayangkan kita punya pipa kapiler yang terhubung seperti ini ya. Dimana di sini kita lihat ya, muka airnya itu sama ya, antara muka air kapiler 1 dan kapiler 2 itu sama, sehingga tidak ada aliran air baik dari A ke B ataupun dari B ke A. Nah, sehingga dalam kondisi tersebut maka tekanan air ya pada titik M ya, ini bersih air, ini adalah pasir ya, sand, biasanya kita taruh pasir di sini, dan di N ya itu akan sama ya berdasarkan hukum hidrolik. Jadi pendekatan hukum Darcy kalau Anda ingat ya. Oke, ini sama ya. Ini Z itu adalah kondisi muka air ya, kondisi air dan tanah yang terendam ya. Dan Z1 itu ya, dari Z1 ini adalah tebal lapisannya, kemudian Z2 itu adalah ketinggian muka air, jadi batas dari tanah terhadap muka air tersebut. Kemudian Z ini adalah titik tengah, titik dari hukum massa air terhadap batas tanah tadi. Sehingga tekanan air, karena kita di sini bicara efektif pressure ya, efek, jadi N ya, N itu N, baik N ataupun M itu adalah UZ for water pressure-nya, itu sama dengan ya, Anda bisa lihat Z plus Z2 dikalikan dengan gamma W. Gamma W adalah massa jenis air. Sehingga efektif stresnya ya, oke, jadi sigma pada Z tersebut itu sama dengan Z dikalikan dengan gamma B yang ditambah dengan Z ditambah Z2 ya, Z2 dikalikan dengan gamma W. Oke. Sehingga total pressure-nya ya, total pressure pada lapisan tersebut sama dengan ya ini, oke, Z1 ditambah Z2 dikalikan dengan gamma W ditambah dengan Z1 dikalikan dengan gamma B. Sedangkan for water pressure-nya ya, atau UC-nya itu kita tahu ya, Z1 ditambah Z2 dikalikan dengan gamma W. Sedangkan efektif pressure-nya ya, ini yang biasa dihitung ya, efektif pressure-nya tuh atau gamma C-nya, oke, masih aksen ya, sama dengan gamma C dikurangi UC sama dengan Z1 kali gamma B. Ya, jadi ini adalah untuk kondisi ketika tanah tersebut ya dalam keadaan terendam ya, tanah tersebut dalam keadaan terendam ataupun saturated, tetapi tidak ada aliran air dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, ini adalah penggambaran stress diagramnya ya, stress diagram pada tanah tersebut ya, pada tanah tersebut. Dan ini ya, ini adalah yang kita sebut dengan effective pressure-nya. Jadi seberapa besar sih effective pressure-nya merupakan fungsi dari ya, Z1 terhadap H, gamma H ya. Oke. Nah,
Bagaimana untuk kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua itu ketika ada aliran air, aliran air dari atas ke bawah ya. Ini contoh yang paling mudah kalau terjadi hujan. Nah, kondisi yang kedua ya, ketika terjadi adanya perbedaan tinggi muka air. Jadi sebetulnya ini yang paling umum terjadi di lereng. Jadi kalau kita memiliki tanah seperti ini ya, kemudian ini ada muka air, maka muka airnya akan seperti ini karena secara teoritis muka air tersebut mengikuti kemiringan lereng ya, karena itulah yang disebut dengan groundwater ya, muka air tanah. Nah, dalam kondisi tersebut maka kita memiliki dua kondisi, di mana di situ ada beda tinggi ya, beda tinggi. Jadi kalau Anda gambarkan di sini kan, Anda ambil di sini tanahnya nih, ya. Ini adalah H-nya kan, ya. Beda tinggi antara air di awal dengan air yang ada di sini, sehingga ini anggap tanah di bawah sini. Oke, ya. Oke. Sehingga apa? Dari sini ini sudah ada gaya tekan air ya. Gaya tekan air dari atas ya, dari atas yang sebetulnya dia memberikan pressure tadi, sehingga for water pressure-nya, UC-nya ya, karena dia beda tinggi, okay, Z1 ditambah Z2 dikurangi H dikalikan dengan massa jenis air. Ya, jadi ini yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Ya, kondisi sebelumnya itu kondisi pada tanah yang datar tersendiri. Sehingga dari hal tersebut ya, oke, maka ada yang disebut dengan head loss ya. Head loss ini adalah akibat dari adanya pada kedalaman Z ya, sehingga H ya, Anda ingat di hidrologi HZI atau I itu sama dengan hydraulic gradient. Nah, dari hal tersebut bisa kita bayangkan bahwa semakin curam lereng, maka hydraulic gradient itu akan semakin besar, yang berarti bahwa tekanan air itu juga semakin besar ya pada kondisi tersebut ya. Oke, bagaimana lalu efektif pressure pada kedalaman, jadi Anda bisa memindahkan Z dimanapun ya. Efektif pressure-nya ya, gamma Z aksennya itu tergantung dari kedalaman dikalikan dengan massa jenis lapisannya ditambah dengan gradien ya. Gradien itu udah gradiennya ya pada kedalaman Z dan dikalikan dengan massa jenis airnya. Oke, ya. Itu. Nah, ini kondisi pada lereng seperti ini. Kalau kondisi yang pertama tadi kalau tanahnya datar. Yang ketiga ya, bagaimana kalau tekanannya dari bawah? Kalau ini kan dari atas seperti ini. Yang ketiga adalah bagaimana kalau tekanan airnya datang dari bawah. Oke. Kalau kita bicara contoh ini seperti apa sih ya, kok ada tekanan ada di bawah ya? Ini contohnya itu biasanya kalau kita memiliki tanggul ya, ada tanggul. Jadi kalau ini adalah ini kita punya tanggulnya bentuknya seperti ini ya. Oke, ini tanggulnya, ini ada muka air. Oke, ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka sebetulnya ini ada kemungkinan air terus naik ke sini. Oke, nanti di contoh embang loading akan saya coba jelaskan. Ya, jadi ini adalah untuk kondisi seperti ini ya. Makanya muka air di hulu ya lebih tinggi daripada muka air di hilir. Jadi muka air di sini, ini bagian ini adalah ini, dan bagian air di sini adalah ini yang di sini. Jadi kalau di sini ada air, makanya nanti ada kemungkinan disebut dengan piping
air masuk ke dalam tanggul tadi itu. Tapi karena ini biasanya di dalamnya dibuat core clay sehingga tidak terjadi rembesan. Nah, yang perlu Anda perhatikan ya, Anda perhatikan dari 3 gambar tadi, coba Anda bandingkan ini efektif stressnya. Mana yang paling besar? Ya, jadi di pointer tugas ya, silahkan Anda tuliskan mana yang paling besar efektif stres dari ketiga kondisi. Ya, jadi kondisi 1 tadi muka airnya datar ya, sama ya, muka airnya sama, jadi muka airnya 1 kan begini, yang 1 begini ya, dan yang 1 yang ini sekarang. Oke. Jadi kemudian Anda tuliskan mana yang lebih besar efektif stresnya, kemudian jawabannya mengapa. Oke. Ya. Itu bagian yang terakhir akan kita bahas di bagian yang ketiga.